Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abdul Azam Eldin dan Naufal. Kami di sini akan membacakan yaitu teks berita. Nah, di sini yang pertama ada struktur berita. Yang pertama ada judul atau headline. Judul berita biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Yang kedua ada teras berita, kepala berita atau orientasi. Teras berita adalah pembuka tentang hal yang akan diberitakan. Yang ketiga ada badan, body atau tubuh berita. Badan berita berisi informasi yang merupakan kelanjutan teras berita. Yang keempat ada kaki leg atau ekor berita. Kaki berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Ciri-ciri teks berita. Berita bersifat faktual atau harus sesuai dengan fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis, serta tidak ada rekayasa. Kedua, berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Ketiga, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsung peristiwa. Isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti, memiliki teknik penyampaian. Kelima, bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta terdiri agar menarik perhatian masyarakat. Syarat teks berita. Yang pertama ada faktual, aktual, akurat, lengkap, berimbang, menarik perhatian, kedekatan, sistematis dan mudah, dan terakhir yaitu dampak. Nah, di sini ada unsur teks berita, yaitu ada who, where, when, what, how, why. Nah, di sini selanjutnya ada unsur teks berita. What, apa, dinyatakan dengan pernyataan peristiwa apa yang terjadi. Who, siapa, dinyatakan dengan pertanyaan siapa pelaku dalam peristiwa itu. When, kapan, dinyatakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Where, di mana, dinyatakan dengan pernyataan di mana peristiwa itu terjadi. Why, mengapa, dinyatakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. How, bagaimana, dinyatakan dengan pernyataan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pola penyajian berita. 1. Struktur bebas. Pola penyajian struktur bebas, hal ini menarik dapat diletakkan bagian tengah atau akhir berita. Biasanya digunakan pada penulisan futur. Kedua, ada piramida bertumpuk. Pola penyajian piramida bertumpuk digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Yang ketiga, ada piramida terbalik, yaitu pola penyajian piramida terbalik. Informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ada bahasa baku netral dan objektif. Berita menggunakan bahasa baku netral dan objektif. Bahasa juga dibuat singkat, padat, jelas, dan komunikatif. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih kata. Yang ketiga ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung diapit oleh tanda petik dan kutipan tidak langsung tanpa tanda petik. Yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental atau verba mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Kata keterangan. Adverbia adalah kata keterangan yang menjelaskan verba adjektif atau adverbia lain. Pada umumnya adverbia digunakan sebagai pewatas. Yang keenam, verbia transitif dan verba pewarta. Teks berita menggunakan verba transitif, yaitu kata kerja yang bentuknya dapat diubah pasif dan aktif. Yang ketujuh, bahasa denotatif. Teks berita menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Selanjutnya di sini ada menyajikan teks berita. Penyajian berita secara tertulis. Pertama, mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita atau faktual, aktual, penting, menarik, dan memenuhi rumus 5W1H. Yang kedua, fakta dan data dituliskan berdasarkan rumus 5W1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik yaitu spesifik atau kalimatnya pendek-pendek, baku, dan sederhana. Komunikatif atau jelas, langsung ke pokok masalah, dan mudah dipahami orang awam. Yang ketiga, komposisi naskah berdiri atas 1 judul, 2 baris tanggal atau nama tempat berlangsungnya peristiwa atau tempat berita dibuat, dan nama media yang memuat. Yang ketiga, teras berita. Keempat, tubuh berita. Dan 5, ekor atau kaki berita. Keempat, menyunting naskah berita koreksi.
kembali sesuai data dan informasi yang diperoleh. Selanjutnya di sini ada penyajian berita secara lisan, yaitu memiliki isi teks berita yang akan dibacakan, memahami satuan struktur bahasa, menggunakan lafal yang jelas, menggunakan intonasi atau irama, memperhatikan kejelasan ucapan, menempatkan jeda panjang maupun pendek secara tepat, memberikan tekanan atau keras lembutnya percakapan bagian ujaran, aksen yang tepat, memperhatikan sikap, gestur tubuh atau cara duduk, tatapan mata dan mimik wajah, penampilan atau kostum, tata rias dan tata rambut, serta mengatur kecepatan gerak mata. Terus menggunakan ekspresi mimik wajah secara tepat sesuai isi berita, mengatur napas dengan tepat. Selanjutnya, penyajian berita melalui vlog. Teks berita dapat pula disajikan melalui vlog. Vlog merupakan kepanjangan dari video blogging. Vlog adalah suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video selain teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti kamera digital dan smartphone. Sekian dari presentasi kali ini. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.